ulama, kitab-kitab peninggalan para ulama-ulama kita terdahulu, di mana di dalamnya sangat mengandung dengan harta, ya, harta yang sangat berharga, warisan berupa ilmu yang sangat berharga bagi kita kaum muslimin yang datang kemudian. Dan kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tazkiyatun Nufus, ya, merupakan karya dari Dr. Ahmad Farid, yang merupakan kumpulan dari kompilasi dari beberapa kitab, ya, di antaranya dari kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian juga Al-Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Qayyim rahimahumullahu jami'an, ya, di mana kitab-kitab ini secara khusus membicarakan tentang bagaimana seorang hamba itu senantiasa memelihara dan membersihkan hatinya dari segala sawaib, dari segala noda-noda, ya, baik yang noda terbesar yang bisa menyebabkan seorang itu keluar dari keislaman, ya, seperti kekufuran, kesyirikan, ya, dan yang semisalnya, baik itu kufur atau syirik besar atau kecil, ini semua termasuk perkara yang paling besar yang merusak pokok dari hati seorang hamba, ya. Kemudian yang berbicara juga tentang perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang di bawahnya, ya, yang bisa merusak pokok, ya. Jadi kalau ada pohon misalnya, ya bisa jadi pokoknya masih kuat, masih ada, kan, tapi hanya tinggal akar atau batangnya saja, sedangkan ranting dan daunnya sudah berguguran. Maka lambat laun ini bisa merusak akar atau pokok, ya, dari sebuah pohon. Begitu juga keimanan seseorang, ya. Mungkin dia baik dari tauhidnya, baik dari pemahamannya, tidak melakukan syirik besar, tetapi dia tidak peduli dengan dosa-dosa, menganggap ringan dosa-dosa kecil ini, merupakan cukup dikatakan dia orang-orang yang fasik, ya, di mana dia tidak peduli dengan siapa dia berbuat dosa, ya. Dia hanya menganggap remeh dosa tersebut, tapi juga termasuk menganggap remeh kepada siapa dia berbuat dosa. Ini sangat berbahaya jemaah sekalian, walaupun itu dosa kecil sekalipun. Maka kemarin kita telah membahas tentang sumumul qulub, ya, racun-racun hati, ya. Ya, dan sudah disebutkan kenapa disebut racun, karena dia adalah yang paling banyak tersebar di antara kaum muslimin, dan dia merupakan racun yang paling pokok, paling berbahaya, karena semua dosa hakikatnya dia adalah racun, meracuni hati, ya. Kenapa dia menjadi yang paling pokok di antara racun-racun yang lainnya? Dikarenakan jika seorang terkena racun tersebut, maka tubuhnya akan melemah, hatinya akan melemah seperti tubuh kita terkena racun. Dengan begitu dia akan mudah terkena penyakit lain, ya. Begitu juga hati, ya. Dia kena racun tersebut, maka dia akan mudah terkena racun-racun lainnya. Ya, mas sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, juga para tulab talibat, yang dirahmati dan semoga Allah jaga dengan ilmu yang mereka telah dapatkan, bahwa ya, penting bagi seseorang, ya, dia tidak hanya memperkaya ilmunya, akalnya dengan ilmu, ya, akan tapi dia juga harus memperhatikan perkara-perkara yang bisa meracuni hatinya. Al-qalbul wi'aul ilm, ya, bahwa hati itu adalah bejananya ilmu, ya, hati itu adalah bejananya ilmu. Jika hati seorang itu baik, bersih, maka ilmu akan bersarang, akan memenuhi bejananya, yaitu bejana hatinya. Tapi kalau hatinya dipenuhi dengan penyakit, maka ilmu akan menjauh. Ya, dimasukkan ilmu ini bukan seorang itu cerdas dan banyak hafal, banyak paham dari masail syariah, masalah-masalah syariah. Bukan, ini bukan satu-satunya yang menjadikan seorang dianggap ahli ilmu. Tetapi seorang dikatakan berilmu kalau dia bisa amila bihi, dia bisa mengamalkan ilmunya.
Begitu banyak orang yang dikasih kecerdasan tapi tidak dikasih kebersihan jiwa. Ya. Dia zakiyun akan tapi bukan zakiyun, kata Ibnu Taimiyah. Dia jenius, cerdas, tapi tidak zakiyun, tidak suci hatinya. Maka tidak berguna sama sekali pengetahuan dan keilmuan yang dia miliki. Hatta dia hafal Quran misalnya. Terkatakan Ibnu Qayyim bukan ahlul Quran orang yang menghafal Quran, bahkan dia menghafal seperti anak panah yang tegak. Kan tapi seorang ahlul Quran apabila dia memahami dan mengamalkan walaupun dia tidak hafal 30 juz, mana yang lebih utama ya? Seorang hafal tapi dia berkhianat dengan hafalannya daripada seorang yang tidak banyak hafal Al-Quran tapi dia konsekuen ya menjalankan seluruh isi Al-Quranul Karim dan berusaha. Ini harus jadi renungan. Jangan dipikir selesai dengan menghafal kita menjadi derajatnya tinggi bersama malaikat bararah, kiraman bararah. Enggak. Ya, kalau kita tidak sertai dengan kesucian dan kebersihan hati serta mengamalkan apa yang kita hafalkan dan kita pahami. Empat racun ya disebutkan oleh para ulama, kemarin sudah kita sebutkan 2 di antaranya ya. 4 racun berbahaya ini ya. Racun fudulul kalam wa fudulun nazar kemarin ya. Sini sudah kita bahas. Nah, mungkin kalau yang santri baru bisa tanya ke yang lain, ke yang lama. Fudulul kalam wa fudulu nazar ya, banyak berlebih-lebihan dalam berbicara ya. Kemudian juga berlebih-lebihan dalam memandang ya. Imam memandang yang haram atau memandang yang tidak ada faedahnya, perkara-perkara yang sifatnya sia-sia ya. Begitu juga berbicara dengan bicara yang sia-sia ya, sama ya, bicara yang sia-sia, ngobrol nggak jelas ya. Seperti disebutkan kemarin seorang yang melakukan safar terus bercerita perjalanannya, lihat pemandangan yang indah, ketemu penduduk yang ramah, makanannya enak. Ini cerita yang tidak perlu. Ini termasuk menurut para ulama fudulul kalam. Apabila kita juga termasuk doabitnya ya, ketentuannya seorang dikatakan fudulul kalam, berlebih-lebihan dalam berbicara, jika dia diam tidak berdosa, dan jika dia diam juga tidak memudaratkan pada jiwa dan hartanya. Jadi kita diam tidak dosa, nggak perlu bicara karena diam saja tidak dosa. Ya, kemudian tidak juga kalau kita diam tidak membahayakan harta dan jiwa. Maka saat ini kalau kita berbicara maka termasuk perkara yang sia-sia. Dan jika harus berbicara perkara yang sia-sia atau perkara yang di situ mubah sifatnya, ya mubah, tidak dosa, maka nabi qadril hajah, sesuai kebutuhan saja ya. Jangan sampai melebihi batas kebutuhan. Kalau tidak dibutuhkan maka lebih baik kita diam. Begitu juga memandang, bukan hanya memandang yang haram, tapi memandang yang tidak ada gunanya ya. Memandang terlalu banyak, memandang orang-orang non kafir misalnya, atau orang-orang fasik ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' qawlihim ka'annahum khusubun musyannadah ya, surat Al-Munafiq itu, Al-Munafiqun. Jika engkau melihat ra'aitahum, engkau melihat mereka orang-orang munafik ini mengagumkan diri kalian akan tubuhnya yang sempurna misalkan. Kita lihat orang-orang kafir, memang Allah berikan sebagian dari mereka kelebihan dari kita, besar-besar, kuat. Kita kecil, lemah. Dari segi fisik, penampilan, pasti seorang yang melihat akan terpesona ya. Apalagi ketika mereka bicara, seolah-olah apa yang mereka katakan itu seperti sihir ya. Kita pasti dengar kata-kata mereka. Nah, ini berbahaya jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Oleh karena itu tidak perlu kita dengan 1001 macam alasan mendengarkan apa-apa yang
Kita tidak ada kebutuhan sama sekali. Hatta Imam Ahmad mengatakan dia saya tidak sanggup memandang orang Nasrani atau Ahlul Kitab. Ya. Bagaimana saya sanggup melihat orang yang mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu ada tiga, satu dari yang tiga. Allah salah satu dari Tuhan mereka yang tiga. Nah, ini sebuah kekejian yang besar sampai-sampai Imam Ahmad rasanya tidak sanggup melihat orang-orang Nasrani. Tentunya ini menunjukkan kebeningan hati seorang Imam Ahmad sampai-sampai muncul dalam jiwanya melihat aja dia tidak sudi, tidak sanggup, ya. Apalagi berteman dan yang lainnya. Nah, jadi jangan mandang atau misalkan lihat-lihat internet ya yang mubah memang, misalnya berita atau apa podcast apalah itu ya. Wah, kita kan butuh informasi biar nggak ketinggalan zaman. Lebih baik ketinggalan zaman, ikhwan sekalian, daripada kebanyakan maksiat, kebanyakan yang tidak ada gunanya. Di situ ada manfaatnya, ada. Semua dosa juga ada manfaatnya kalau dicari manfaatnya. Tapi mudaratnya lebih banyak, imma yang kita ketahui atau tidak. Ya. Kaidahnya tidak selamanya yang kita tahu bermanfaat harus kita lakukan. Jika itu dilarang oleh syariah. Kita tahu manfaatnya tapi dilarang. Kita tidak tahu keburukannya, tapi sudah jelas larangannya dari syariah, maka tinggalkan. Atau syariat sudah menjelaskan ini bukan perkara yang utama, walaupun kita tahu manfaatnya. Mendengarkan podcast atau apalah ya, berita-berita, ingin tahu, kepo orang lain ya. Kan kita bisa mengambil hikmahnya. Ya, hikmah di semua perkara memang ada hikmah, tapi tidak semua hikmah harus kita ambil kalau di situ ada ranjaunya yang kita tidak sadari, lebih berbahaya lagi ya. Dan ini sudah diperingatkan jauh-jauh hari. Nah, apalagi memanjang ya, dipajang foto-fotonya, kita idola kepada pemain bola yang kafir ataupun tidak, terus kita pajang, kita lihat setiap hari, kita pandang setiap hari. Ini fudhulun nazar, termasuk pandangan yang tidak ada gunanya. Maka hendaklah kita memandang orang-orang saleh. Hasan Al-Basri mengatakan al-mu'min nazara akhihi yajlu qalbu. Seorang muslim ketika memandang saudaranya, seorang mukmin ketika memandang saudaranya yang mukmin juga, orang-orang beriman, maka hatinya akan terang ya. Jala, hatinya bersih. Nah, itu penting. Yang kita pandang ya orang-orang yang soleh. Lihat kajian para masyayikh. Nah, itu mata kita jadi menyimpan wajah-wajah orang-orang yang baik. Maka dengan sendirinya akan terprogram ya dalam diri kita tentang mereka. Ya, disadari atau tidak itu bekerja. Mata itu bekerja. Tersimpan pasti. Dia kan seperti kamera, ya. Dia akan simpan semua yang antum lihat tuh, ya. Cuman ada yang tertumpuk ya, tertumpuk dengan memori yang lain. Tapi dia masih ada. Tidak mudah menghapus yang sudah terlihat tuh. Hanya tertumpuk. Suatu saat bisa saja muncul. Makanya jangan ngumbar pandangan, ya. Kalau udah kena di mata, masuk ke hati. Tersimpan ya. Paling dia terkikis waktunya sangat lama itu untuk benar-benar hilang, dan kemungkinan munculnya suatu saat itu besar ya, sangat besar. Kalau antum simpan yang antum pandang orang-orang baik, saleh ya, maka yang tersimpan memorinya yang di dalam hati itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ini perkara kelihatannya sederhana tapi pengaruhnya besar jemaah sekalian ya. Nah, oleh karena itu juga dikatakan Ibnu Qayyim pernah bercerita ya, kalau kami murid-muridnya Ibnu Taimiyah ketika mengalami gundah gulana, keresahan ya, masalah gitu ya, kurang lebih begitulah ungkapannya, pokoknya lagi galau dia, maka kami mengunjungi guru kami Ibnu Taimiyah. Maka dengan melihat wajahnya saja katanya seolah-olah kegundahan kami hilang. Apalagi kemudian mendengarkan nasihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, luar biasa jemaah sekalian.
ngelihat wajahnya aja hilang itu gundah. Nah, jangan kita kalau gundah hatinya melihat orang-orang cari hiburan, dia lawak, stand up komedi, wah seneng hatinya. Ini gundahnya mungkin hilang ya, entah sebentar atau tidak, nggak tahu. Tapi antum nambah racun baru itu, yang suatu saat akan jadi gundah lagi. Ya, yang bikin kita gundah penyakit itu karena terlalu banyak perkara sia-sia, apalagi melihat orang-orang yang bukan orang-orang saleh. Ya. Nah, ini pesan dan telah dipraktekkan oleh ulama-ulama kita dari dulu sampai sekarang. Ya. Dan hendaklah berkumpul juga dengan orang-orang yang saleh. Nah, ini sedikit ya ulasan saya dari apa yang telah kita sampaikan di pekan-pekan yang lalu ya. Mudah-mudahan bisa tergambar bagi yang belum mendengarkan atau yang sudah pernah mendengarkan tentang pentingnya urgensi bagi kita untuk senantiasa tidak mengumbar kata-kata dan tidak mengumbar pandangan. Ya. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita melihat, hendaklah kita pertimbangkan, ya, dilatih, ya mas sekalian, ya, tentang anggota-anggota badan kita yang paling vital, yaitu indera. Ya, indera kita itu mata dan pendengaran serta lisan kita. Nah, ini sangat berbahaya. Dia pintu-pintu masuk ke dalam hati manusia. Nah, disitulah perjuangan kita dan setan. Setan ini berjuang memasukkan hal yang buruk ya dari mulut, mata dan telinga, dari rongga-rongga kita ini. Nah, selanjutnya yang termasuk racun hati yang ketiga adalah fudulu ta'am. Ya, berlebih-lebihan dalam makanan atau dalam makan. Qillatu ta'am tujibu riqatul qalbi. Ya. Sedikit makan akan menyebabkan hati itu menjadi lebih lembut, ya. Wa quwwatal fahmi, juga akan memberikan kekuatan pemahaman. Wa inkisarun nafs wa dha'fal hawa wal ghadab wa kathratu ta'am tujibu didda dzalik. Beliau mengatakan, Syekh Ahmad Farid, ya, sedikit makan akan menyebabkan hati itu menjadi lembut, ya, dan menyebabkan pemahaman yang kuat, ya, mudah mencerna, dan akan mematahkan nafsu, menghancurkan nafsu, dan melemahkan hawa dan juga kemarahan al-ghadab. Wa kathratu ta'am tujibu didda dzalika. Dan orang yang banyak makan akan mengakibatkan atau menyebabkan yang sebaliknya. Banyak makan menyebabkan hati itu makin keras, ya, pemahaman jadi lemah, ya. Juga nafsu, ya, ngumbar nafsunya juga menyebabkan hawa menjadi lemah dan ghadab, ya. Menyebabkan hawa nafsu dan juga kemarahan makin besar karena banyak makan. Ya, dan juga dan ini juga sebaliknya, ya, gitu. Jadi pertama, seorang yang sedikit makan hatinya lebih lembut, pemahamannya lebih kuat, ya, nafsu dan hawa nafsunya akan menjadi lemah dan juga marahnya, ya. Nah, ini perkara yang diakibatkan atau disebabkan jika seorang tidak banyak makan, ya. Ini sama dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i pernah mengatakan hal yang sama, ya, bahwa orang yang qillatu ta'am dia akan yang kathratu ta'am, banyak makan, akan menyebabkan yuthqilul jasad, ya, menyebabkan badannya menjadi berat. Kemudian juga akan menyebabkan orang yang banyak makan akan menyebabkan yusqil qalb, menyebabkan hatinya keras, ya, yazilu fatanah. Kemudian juga akan yuzil fatanah, banyak makan akan menyebabkan hilangnya kecerdasan, ya, hilangnya kecerdasan. Orang yang banyak makan juga, kata beliau Imam Syafi'i mengatakan, juga akan menyebabkan dia banyak tidur, ya, yajlibu naum,
Ya, menyebabkan banyak tidur. Ya, kemudian juga akan yudha'ifu 'anil ibadah, kata beliau, melemahkan dari ibadah. Nah, jadi badan menjadi berat. Ya, maksud badan berat ini gimana nih badan berat? Ya karena sebagian besar tubuh kita ini dikonsumsi dari barang atau sesuatu yang bisa datang dan masuk dan keluar, ya. Minuman dan makanan ini bisa masuk dari mulut kemudian dikeluarkan lagi dalam tubuh. Seorang yang banyak makan dan banyak minum menyebabkan tubuh kita, organ tubuh ini bekerja lebih keras. Ya. Maka semakin banyak itu semakin berat kerjanya anggota tubuh kita. Nah, jantung kita, lambung kita, ini makin semakin berat. Makanya tidak baik untuk kesehatan. Begitu juga akal, ya. Akal juga akan semakin lambat. Ya, kebanyakan makan akan memperlambat kerja akal. Begitu juga terlalu kekurangan. Ya, terlalu kekurangan makan juga bisa menyebabkan akal juga menjadi lambat. Ya, ini harus seimbang. Ya. Tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Nah, dan juga akan menjadikan badan menjadi malas dalam beribadah. Banyak tidur, malas ibadah. Ya, tadi badannya berat, nafsunya besar. Kalau banyak makan akan menyebabkan nafsu yang besar. Ya. Oleh karena itu ketika kita puasa, yang diperintahkan 3 hal ini, ya, mengurangi makan dengan berpuasa, dan tidak hanya puasa tidak makan dan tidak minum, tapi juga puasa dari mata dan mulut. Ini 3 racun yang berbahaya kita latih dalam berpuasa. Anil Miqdam bin Ma'dil Kariba qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala ibni Adam wi'an syarran min batnihi bihasbi ibni Adam luqaymat yuqimna salbahu fa in kana la mahalata fa thuluthu li ta'am wa thuluthu li syarabihi wa thuluthu li nafsihi rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala hasanun. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Miqdam bin Ma'di Kariba bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma'amala ibni Adam ya'an syarran min batnihi." Tidaklah seorang anak Adam, ya, memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Ya, enggak ada yang dipenuhi yang lebih buruk daripada memenuhi perut mereka sendiri. Ya. Jadi perkara yang paling buruk adalah memenuhi perutnya. Di sini Nabi mengatakan bagaikan bejana. Perut ini bejana. Ya. Dan perkara yang buruk menurut Nabi jika dipenuhi. Ya, para ulama mengatakan ini hukumnya makruh. Ya, paling enggak makruh. Bias bin Abdam luqaimati yuqimna solbahu. Maka cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan makanan saja, yang hanya dengan itu dia bisa menegakkan tulang punggungnya. Artinya dia cukup makanan yang bisa, dengan makanan tersebut dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Cukup, tidak perlu lebih. Jadi apa yang kita makan fungsinya hanya untuk bisa tegak. Ya, dengan tegak berarti bisa membawa badan kita sendiri untuk beraktivitas maksudnya. Ini ibarah, ya, ungkapan dari Nabi SAW. Ya, jangan sampai berlebihan. Ya. Taladzuth, berlezat-lezat dengan makanan secara berlebihan. Tentunya kita tidak dilarang makan makanan yang berlebihan. Yang enak-enak tidak dilarang. Tapi jangan berlebihan, secukupnya. Ya. Ya, makan yang ada seleranya. Fa in kana la ma'ata, dan apabila dia harus makan, ya, harus makan, maka sepertiga untuk makannya, kemudian sepertiga untuk minum, sepertiga lagi untuk napas, ya, untuk bernapas. Jadi Nabi membagi menjadi 3, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum,
atau sepertiga untuk bernapas. Hadis ini hadis hasan ya. Bahkan ini hadis ini bahkan yang lebih tepat hadis sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Kemudian juga Imam Tirmizi juga meriwayatkan hadis dengan lafaz yang hampir sama ya. Nah, apa maksudnya sepertiga? Nah, ini ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting yang jelas dia harus menyisakan atau dianjurkan untuk dipisahkan atau disiapkan sepertiga dia untuk bernafas. Jadi kalau kita makan kemudian sudah kerasa ya, susah penuh di perut, kemudian ngambil napasnya berkurang. Ketika perut masih normal, masih kosong, napasnya lega. Ketika antum makan kemudian mulai terasa napasnya berat, ini menunjukkan sudah melebihi kadar dari ruang nafas. Maka hendaklah berhenti. Ya stop. Wah, Anda masih lapar, Ustaz. Ketahuilah ya ikhwan bahwa masalah lapar atau kenyang itu muncul setelah berapa menit kemudian. Yang saya tahu ya dari berapa tabib mengatakan 20 menit atau berapa menit, saya lupa itu. Yang jelas dia nggak langsung atau merasa kenyang. Ya otak itu menerima sinyal kenyang itu setelah beberapa menit. Jadi antum ketika makan penuh, oh udah kenyang. Sebenarnya itu sinyal dari yang kenyang yang sebelumnya, bukan kenyang yang antum merasakan sekarang. Dan itu masalah lidah, masalah hormon. Semakin antum sering makan banyak, maka lambungnya makin besar. Jadi kalau antum kurangi, dia ngasih tahu dia lapar. Karena bukan lapar, benar-benar lapar, tapi karena lambungnya kosong, ya, karena lambungnya besar. Tapi kalau antum makannya kurang, lambung akan kembali menyusut, ya, mengecil. Maka dia pun akan merasa kenyang karena sudah mengecil, daya tampungnya berkurang. Nah, itu sebabnya antum lapar. Maka dilatih ya ikhwan. Tidak apa-apa lapar. Antum sudah makan cukup untuk bisa beraktivitas, maka biarkan, tidak apa-apa rasa laparnya nanti hilang. Ya. Nah. Dan tidak dilarang untuk makan sampai kenyang. Ya, hadis yang mengatakan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang, ini hadis yang tidak jelas salahu atau dia minimal hadis apa yang khairu makbul, ya, tidak bisa diterima. Akan tapi dianjurkan kita untuk tidak makan kekenyangan, ya. Nabi pernah sama sahabat-sahabat yang lainnya juga makan sampai kekenyangan, ya. Pernah. Tapi enggak setiap hari Nabi makan kekenyangan. Ya. Bahkan yang sering kita dengar Nabi bersama keluarganya kelaparan, ya. Sering sampai diikat perutnya dan sebagainya. Naam. Fudulu ta'am da'in ila anwa'i kathirah minasyar. Ya, berlebihan dalam makan itu faktor yang banyak sekali menyebabkan kerusakan, keburukan, ya. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak dari macam-macam keburukan, asyar. Fa inu yuharikul jawarih ilal ma'asi wa yuthqiluha 'ani ta'ati wal ibadati. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia, ya, kelebihan makan itu akan menyebabkan atau menggerakkan anggota tubuh kita kepada kemaksiatan. Jadi bawaannya ke maksiat, apalagi yang dimakan haram, itu lebih parah lagi. Nah. Dan akan memberatkan tubuh manusia atau anggota tubuh manusia dari taat dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hasbuka bihadzaini syarran fa kam min ma'siyatin jalabaha syaba' wa fudul ta'am wa kam min ta'atin hala duniha faman wafa duna faman waqa syarra batnihi faqad waqa syarran aziman. Maka cukuplah dua perkara ini, yaitu banyak makan menyebabkan anggota tubuhnya mudah bermaksiat dan memberatkan badannya dari taat. Ini cukup, ya, cukup mencegah kita untuk banyak makan, ya. Banyak makan menyebabkan anggota badan ini mudah bermaksiat dan juga malas beribadah. Ini cukup kita untuk berhenti untuk banyak makan. Dan betapa banyak maksiat itu
faktor penyebabnya adalah kekenyangan dan kebanyakan makan, ya. Nah, wa kam min ta'atin hala dunaha. Dan begitu banyak ya ketaatan itu bisa dilakukan jika kita tidak banyak makan. Barang siapa yang waqa syarrun batnihi, barang siapa yang bisa mencegah keburukan ya dari perutnya, maka dia akan mencegah keburukan yang sangat agung. Wa syaitanun a'zamu ma yatahakkamu fil insani idza mala batnihi ila mala batnahu min at-ta'am. Walihada jaa fi ba'd al-athar, dan syaitan begitu besar kemampuannya untuk mengontrol, mengendalikan manusia apabila manusia tersebut memenuhi perutnya dengan makanan. Oleh karena itu datang di sebagian athar yang mengatakan dhayiqu majari syaitan bis-shaum. Dhayiqu, persempitlah majari syaitan, lintasan atau jalan-jalan syaitan dengan berpuasa. Akan tapi athar ini dikritisi oleh para ulama ya, dan mengatakan bahwa ini adalah dhaif dan sebagainya ya. Bahwa setan itu berjalan di jalan darah setan manusia, kemudian sempitkanlah dengan puasa. Ini secara makna ini tidak salah, akan tapi secara sanad dan riwayat ini lemah. Lemah. Wa qala ba'd as-salaf kana syababun yata'abbaduna min bani Israel kana fitrihim qama alaihim qa'imun faqala, ya. Berkata sebagian salaf bahwa dulu ada para pemuda ya dari Bani Israel yang rajin beribadah, ya. Dan ketika mereka sedang tidak berpuasa ya, atau sedang tidak futur, sedang futur tidak berpuasa maksudnya, qama, ada seorang yang berkata atas mereka, la ta'kulu katsiran fatashrabu katsiran fatanamu katsiran fatukhsiru katsiran, ya, fatakhsuru katsiran. Ya, dia mengatakan janganlah kalian makan terlalu banyak, maka kalau banyak makan akan banyak minum. Ya, dan kalau banyak makan dan banyak minum, maka kalian akan banyak tidur. Ya, maka kalian pun akan menyesal. Ya, kalian akan banyak menyesal. Ya. Jadi ketika dia berbuka atau dia sedang tidak melakukan banyak ibadah, sedang futur misalnya, maka pada saat itu jangan banyak makan. Karena banyak makan bikin banyak minum dan banyak tidur. Kemudian kalian nanti akan banyak menyesal, kata mereka. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا وإن كان ذلك لعدم وجود طعام إلى أن الله لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها. ولهذا كان ابن عمر يتشبه به في ذلك مع قدرته على طعام، وكذلك كان أبوه من قبله. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من خبز بر 3 ليال تباعا حتى قبضا. Jadi bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya itu sering kelaparan ya jemaah sekalian, ikhwan sekalian. Wa in kana dzalika li adami dha'am. Ya. Walaupun pada saat itu bukan hanya sekedar dia kekurangan makanan, ya. Illa anna Allah la yakhtar, dan kecuali inna Allah la yakhtar li rasulihi ila akmalal ahwal. Kecuali Allah telah menjadikan dan memilih rasulnya yang mulia sebagai hamba terpilih, ya, ila akmalal ahwal wa afdaluha,
kecuali Allah memberikan pilihan kepadanya juga perkara atau kondisi yang paling bagus. Bahwa Nabi SAW dia adalah makhluk terpilih, maka dia dipilihkan juga kondisi yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa kondisi yang terbaik bukan kenyang, karena Allah telah pilihkan kepada Nabi pilihannya kondisi dia banyak lapar, ya. Walaupun pada saat itu ya kekurangan makanan. Ya, apabila dia kekurangan makanan, Nabi SAW dan para sahabatnya orang-orang paling mulia, tapi Allah biarkan mereka dalam kondisi tersebut. Ini menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang bagus, yang baik. Kalau itu perkara yang buruk, tidak akan Allah berikan kepada mereka ya, dalam kondisi lapar, ya, banyak lapar. Nah. Oleh karena itu Ibnu Amr mengikuti, meniru, ya, seperti Nabi dan para sahabatnya. Ma'qudratihi ala ta'am. Walaupun dia punya kemampuan untuk makan, artinya dia punya makanan, tapi beliau tetap menjaga untuk tetap lapar daripada kekenyangan. Begitu juga bapaknya, ya, dan seterusnya. Dan fi sahihain, ya, dalam Bukhari Muslim dari ibunda Aisyah, semoga Allah meridainya, mengatakan bahwa masyabi'a al-Muhammadin, tidaklah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak mereka datang ke Madinah, ya, itu merasa kenyang dari roti gandum selama 3 malam berturut-turut sampai Nabi meninggal. Masya Allah. Jadi kata ibunda Aisyah Ummul Mukminin, dia mengatakan bahwa keluarga Muhammad itu tidak pernah kenyang dengan gandum bur, ya, roti gandum bur selama 3 malam berturut-turut. Nggak pernah 3 malam berturut-turut kenyang dengan roti gandum bur, ya, sampai Nabi SAW wafat. Begitu, ya, gandum bur. Dan kebiasaan Nabi memang dan keluarganya makan dengan kualitas gandum bukan yang terbaik, ya, mereka makan seperti rakyat biasa, ya, gandum yang menengah atau bahkan yang buruk sekalipun. Nah, ini dijelaskan di banyak kitab, ya, di Riyadhus Shalihin dan yang lainnya. Ini menunjukkan betapa beliau tawadu dan sederhana. Walaupun beliau mampu untuk membeli yang berkualitas terbaik, tapi beliau memilih untuk, ya, kualitas yang sedang atau kualitas yang di bawah itu, ya. Agar kita senantiasa ingat, ya, saudara-saudara kita juga banyak yang kesusahan. Ya, bolehlah kita beli sekali-sekali, tapi kita harus ingat, ya, banyak saudara kita yang juga kesusahan dalam makanan, ya. Sudah bagus bisa ketemu ayam, ya, atau daging seminggu atau 2 minggu, ya. Ada saudara kita yang bertahun-tahun jangankan makan ayam, ya, misalnya dia makan nasi pun susah aja. Wah, harus banyak bersyukur, ya, dengan perkara tersebut. Qala Ibrahim bin Adam, man dhabata batnuhu dhabata dinahu wa man malaka jaw'ahu malaka al-akhlaq salihah wa inna ma'siyatallahi ba'idatun minal ja'i qaribatun minashab'an. Sungguhnya barang siapa yang bisa menjaga, ya, perutnya, maka dia bisa menjaga agamanya. Penting, ya. Dia bisa menjaga perutnya, bisa menjaga agamanya. Barang siapa bisa, ya, mengendalikan laparnya, maka dia akan memiliki akhlak yang salehah. Orang yang banyak lapar biasanya memang orang susah, ya. Akhlaknya biasanya lebih bagus, ya. Biasanya, ya, orang yang kelebihan, ya, kelebihan harta, kelebihan makan biasanya lebih angkuh, ya, memandang orang lain lebih rendah dari dirinya, ya. Karena sungguhnya maksiat kepada Allah itu jauh dari orang yang lapar dan dekat kepada orang-orang yang kekenyangan, ya. Dekat kepada orang yang kekenyangan. Nah, wallahu ta'ala alam. Sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya, silakan.
Waalaikumsalam. Nah, jadi kalau kita diberikan jamuan makanan ya ke kerabat atau ke teman ya, datang ke mereka silaturahim, kemudian diberikan suguhan yang sangat banyak ya. Tentunya ini tujuannya baik ya. Ikramil dhuyuf, memuliakan tamu, ini bagian dari syariat. Budaya di Arab terdahulu sampai dilestarikan dan dikukuhkan oleh syariat, jadi bagian dari syariat Islam. Begitu juga di negara kita mungkin ya. Memuliakan tamu ini sebuah perkara yang dianjurkan oleh adat istiadat di negara kita. Nah, maka ini sesuai. Maka ketika kita diberikan makanan, itu kita disunahkan makan makanan dari tamu ya. Hatta dalam keadaan berpuasa, jika para ulama beda pendapat ya tentang itu, ada yang mengatakan afdal kita tetap puasa, ada yang mengatakan afdal kita berbuka. Ya, tapi yang lebih tepat kita lihat kondisinya. Jika kita puasa ini bisa menyakitkan hati yang berikan makan, maka sebaiknya dia berbuka. Nah, sebagian ulama ada yang tetap tetap berbuka karena dia ingin menjaga niat puasanya ya. Jadi dia nggak mau ketahuan, dia tetap buka aja makan. Karena bisa diganti di hari yang lain. Kemudian yang mengatakan kalau seandainya itu tidak menyakiti hati ya, mengecewakan bagi orang yang berikan makan, ya kita tidak apa-apa tetap berpuasa. Artinya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita mendapat suguhan makanan, maka kita makan Pak, secukupnya. Tapi gimana kalau dikasih makanan banyak? Ya jika itu tidak mengecewakan mereka, kita tidak makan lagi, maka tidak mengapa. Tapi ketika kita lihat itu bisa mengecewakan mereka, kita makan sedikit. Agak kekenyangan nggak apa-apa sekali-sekali. Terkadang kita tidak dari berpindah dari yang afdol. Ya tadi ini menunjukkan afdoliyah. Jadi anjuran dari Nabi SAW makan sepertiga, minum sepertiga, ya, terus untuk bernapas sepertiga. Ini sifatnya afdoliyah, keutamaan. Ini yang paling bagus. Apa ini yang jika harus makan? Jika harus makan berlebihan. Kalau enggak cukup dengan beberapa suap saja. Ya. Adapun makan kekenyangan, ada yang mengatakan, para ulama mengatakan hukumnya makruh minimal, ya, makruh. Ada yang mengatakan ya boleh karena Nabi pernah kekenyangan. Ya boleh jika tidak terlalu sering, tidak terlalu sering. Jadi dikembalikan lagi melihat apakah kalau kita makan agak kekenyangan itu menyenangkan atau tidak jadi masalah bagi si tamu. Kalau seandainya itu menjadi masalah, ya tidak apa-apa, kita coba sedikit-sedikit aja. Atau bicara terus terang, oh Afan ini perut anak sudah gak kuat lagi nih, antum masya Allah makanannya. Mungkin kita bisa bicara dengan bicara yang baik dulu ya. Kita puji dulu supaya dia gak kecewa. Masya Allah makanan antum enak semua, anak senang gini, tapi perut anak udah kenyang. Semoga jadi pahala buat antum, masya Allah. Nah gitu. Nah kayak gitu. Wallahu ta'ala. Jadi kembali dilihat ke si pemberi makannya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Tapi jangan sering-sering ya, bertamu ke semua orang makan sampai kenyang. Ini bukan perkara utama. Nah. Ada lagi ikhwan atau saudara sekalian yang mau bertanya? Tafadhol. Santri orang santri. Hah? Ada yang mau tanya santri? Dari atas dari akhwat ada yang bertanya, silahkan kalau yang tanya. Bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa seperti Al-Quran katakan apa? Kulu wasrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Jadi makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Artinya makan dan minum sesuai kebutuhan.
kebutuhan yang dengannya kita bisa melangsungkan hidup, bisa beraktivitas dan sebagainya. Jangan sampai sekedar makan bernikmat-nikmat ya. Ya tentunya makan harus bernikmat, tapi bernikmat-nikmat ini dia lebih dari kadar sekedar kebutuhan ya. Ini dilarang oleh Nabi Al-Qur'anul Karim. Ya, dan para ulama mengatakan bahwa makan dan minum tidak berlebihan ini mengumpulkan setengah dari ilmu kesehatan ya, ilmu pengobatan. Ya. Jadi tubuh kita ini kalau kita makan secukupnya ya, dan yang kita makan ini ada mengandung racun atau mengandung zat-zat yang bisa merusak tubuh kita. Kalau kita tidak terlalu banyak, sebenarnya Allah telah jadikan tubuh kita ini mampu untuk menetralisir ya, atau mencegah kerusakan tersebut ya, dengan ada lever, ginjal dan sebagainya itu. Dia menetralisir racun dan membuang zat-zat yang tidak berguna atau bahkan membahayakan. Selama makanannya masih di ambang batas ya, tidak melewati batas. Tapi kalau terlalu banyak, maka tubuh ini akan bekerja keras, berjuang habis-habisan. Dan kalau ini sering, maka akan semakin payah ini tubuh. Sedangkan badan kita punya batasan kemampuan untuk bisa menetralisir racun tersebut. Nah, kalau ini terus-menerus akhirnya menumpuk, akan menyebabkan penyakit. Ya, jadi penyakit itu salah satunya dari kebanyakan makan, pola hidup, pola makan yang tidak sehat. Ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan, kalau jika tidak ada mungkin kita cukupkan dulu. Nah, karena waktunya juga udah pada ngantuk anak-anak. Hai, ada? Tapi nggak apa-apa kalau nggak ada yang bertanya. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk saya pribadi dan ikhwan sekalian yang hadir di sini, dan terutama para talib ya, tulabul ilm, para penuntut ilmu ini, masalah banyak berbicara yang tidak berguna ya, itu kemudian juga banyak memandang ya yang tidak bermanfaat, kebanyakan makan makanan ya, ini semuanya sangat membahayakan, khususnya bagi para penuntut ilmu, bagi adik-adik sekalian ini ya. Jadi mulai sekarang ya, kurangi makan. Makannya kebanyakan nggak ini? Kurang makan. Kurang. Itu bagus ya. Antum kurang makan bagus. Tapi jangan nanti di rumah modenya berubah ya. Banyak makan, banyak tidur kalau di rumah. Balas dendam. Nah, ini jangan terjadi kayak gini. Maka yang terbaik itu ya, coba dengarkan ini. Yang terbaik dari kalian harus mampu membangun kesadaran pribadi, kedisiplinan pribadi. Memang sulit ya buat anak-anak bisa sampai ke tahap sana, atau remaja masih belia gitu, susah. Maka dari itu dilatihnya di sini dengan pembiasaan. Sampai kalian terbiasa, sudah dewasa baru paham kenapa dilatih seperti itu. Tapi harus tetap diberikan pemahaman ya, karena pemahaman itu penting. Setiap hari juga harus diberikan pemahaman supaya nanti tertanam di dalam kepalanya, sampai suatu saat dia akan menyadari ya, apa yang dilakukan kepada mereka itu adalah hal yang terbaik ya, yang diberikan oleh para pendidik kalian ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi siapa saja yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.